Saya akan meneruskan perjuangan teman-teman UMKM ya. Wow. Meneruskan perjuangan teman-teman UMKM untuk produknya itu terus tumbuh. Mas, konsumen Indonesia ini kan tadi mudah dipengaruhi. Tapi juga mudah juga tidak loyal, Mas. Terutama generasi-generasi muda. Apakah itu menjadi threat atau itu menjadi opportunity? Kenapa di Lamando atau di Blok M itu ramai? Ya, kan orang nggak pernah melihat. Kenapa ramai? Bukan produk yang dijual, tapi kenapa orangnya nongkrong di situ sebenarnya. Nah ini yang luput sebenarnya dari perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Komar, Kode Marketing Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman. Beliau adalah seorang yang sudah proven dan sudah banyak sekali experience-nya di bidang marketing dan juga digital marketing gitu. Jadi kita bakalan mengorek-mengorek informasi, insight dan juga experience-nya untuk bisa diimplementasikan kepada daily activity kita, baik itu di profesional ataupun nanti di personal. Selamat datang Mas Erwin, tepuk tangan, 5 juta orang. 5 million. 5 million. Wow. Yang tidak terlihat. Terlihat. Di belakang sana. Iya benar. Mas Erwin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Lagi ngapain sibuk kalau hari-hari? Lagi puasa sih, Mbak. Oh, lagi puasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bentar lagi puasa. Hari Iya. ke berapa? 15 sekarang ya? Yes. Iya. Kalau hari-hari biasa ngapain biasa kesibukannya? Yang pasti ada beberapa yang dilakukan. Oke. Saya juga membantu di Ethos Kreatif Indonesia. Oh wow. Ini brandnya namanya Etawalin. Etawalin. Oke. Terus kemudian ngajar juga di UI. Wow. Gitu, Kampusnya warnanya sama ya, mirip-mirip Nah, ya, benar-benar. cuma logonya di belakang. Oh enggak ya? Iya. Ngajar juga di komunikasi sih, Mbak. Oh, komunikasi. Oke. Berarti banyak aktivitas setiap hari. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak power energinya ya, Mas ya. Banyak. Biasa minum apa, Mas? Kalau energi? Minumnya Etawalin. Itu maksudnya, masuk produk ya kan. Untuk orang yang banyak activity gitu kan butuh superpower asupannya gitu kan. Anyway, kalau kita ngomongin fenomena saat ini, Mas, terkait marketing deh gitu. Ada yang Mas rasain nggak perbedaannya dibanding 5 tahun lalu? Sebagai seorang guru, praktisioner, bisnis juga gitu. Yang pasti yang sangat kita rasakan tuh pasca pandemi ya sebenarnya. Pasca pandemi. Ya, mungkin banyak lah teman-teman yang sudah mendiskusikan kan terkait dengan pasca pandemi, hubungannya dengan digital. Yes. Tapi nggak banyak yang mungkin mencoba untuk menelaah terkait dengan perubahan perilakunya. Oke. Gitu, terkait dengan pengkonsumsian atau kemudian pembelian dan lain-lain. Jadi mungkin di Indonesia ini banyak terjebak terkait dengan pemanfaatan platform digital sebenarnya. Tapi konsumennya itu atau penggunanya itu jarang sekali ditelaah lebih lanjut karena mungkin dianggap sebagai ya kan kamu orang yang beli gitu. Konsumen aja. Konsumen gitu. aja. Iya. Gitu. Nah itu yang tadi kan diskusikan tadi. Kenapa di Lamando atau di Blok M itu ramai? Ya, kan orang nggak pernah melihat. Kenapa ramai? Gitu. Bukan produk yang dijual, tapi kenapa orangnya nongkrong di situ sebenarnya. Nah ini yang luput sebenarnya dari perhatian. Oke. Boleh nggak spill kenapa tuh, Mas? Kira-kira dari pandangan seorang Mas Erwin. Mungkin ini ada hubungannya dengan apa ya, keilmuan perilaku konsumen ya. Oke. Jadi 10 tahun yang lalu perilaku konsumen ini itu kan dilekatkan dengan kegiatan activity offline mungkin ya. Terus kemudian aktivitas yang dilakukan juga lebih banyak mendorong orang-orang itu terlibat dengan produk atau brand. Oke. Nah belakangan ini itu kan muncul perilaku-perilaku yang di buku bahkan nggak ada. Gitu. Di literatur juga nggak muncul tuh. Gitu. Munculnya di mana? Di penelitian sebenarnya. Gitu. Di jurnal. Ya. Yang banyak sekali perilaku-perilaku itu yang dulu itu kita nggak pernah kenal. Gitu. Contoh misalnya balik lagi ya, case-nya di daerah Blok M gitu ya, banyak makanan gitu ya. Yang mendorong kenapa banyak makanan itu karena ada perilaku yang namanya food pleasure. Gitu. Food pleasure ya? Food pleasure. Jadi orang makan itu yang dicari bukan cuma makanannya. Tapi bagaimana dia cara mengkonsumsinya, di mana dia mengkonsumsinya, dengan siapa. Ya. Dan itu sekarang yang mungkin merebak ya. Beberapa case banyak
tempat makan juga muncul yang dulu mungkin ini perasaan makan biasa aja ya, tapi kenapa sekarang jadi ramai? Nah itu yang luput sih sebenarnya dari pengamatan kita sehari-hari. Oke, berarti ada yang namanya perubahan perilaku, di mana itu juga sekarang kan lagi muncul slang-slang fear of missing out tuh, Mas Erwin. FOMO itu ngaruh ke perilaku konsumen nggak sih? Ngaruh sih sebenarnya. Cuma memang FOMO itu lebih kepada bagaimana orang mencoba untuk into di dalam sebuah tren ya. Tapi yang mendasari tren itu terjadi, itu kan bukan FOMO-nya sebenarnya. Betul. Tapi perilaku basicnya, perilaku dasarnya. Contoh misalnya gini, sejak kapan sih orang makan pedas gitu misalnya? Iya kan? Udah lama dong gitu. Iya kan? Tapi kenapa baru munculnya itu baru sekarang misalnya? Sementara kalau zaman dulu, mungkin angkatan saya gitu ya kan, kita pernah mengenal warung Indomie Abang Ade kali ya. Yang di Tebet. Iya dulu ya, sama dahulu gitu ya. kala. Itu kan yang cabainya diiris-iris. Iya. Tapi kan nggak pernah diinfokan kalau itu sepedas itu. Gitu. Iya, betul. Artinya memang ada pengamatan orang berdasarkan pengkonsumsiannya yang punya perspektif yang berbeda. Contoh misalnya zaman dulu ada keripik Maici gitu ya. Yang pedasnya itu level 1 sampai 10 gitu. Ya, tapi itu kan hilang begitu aja. Tapi sekarang muncul lagi itu. Mie gacuan misalnya. Konsepnya sama gitu. Ya? Konsepnya sama gitu. Cuma dengan audiens yang berbeda. Dengan audiens yang berbeda dan punya perilaku yang berbeda, ditambah lagi dengan perilaku penggunaan digital yang begitu masif, akhirnya produk-produk ini tersuarakan dengan cepat. Dengan cepat? Dengan cepat. Itu ngebedain nggak sih Mas dari beberapa tahun lalu? Konsumsi media yang sungguh sangat cepat itu, bikin segala sesuatu tuh mudah diterima gitu. Tapi mudah hilang juga? Ada benarnya, ada enggaknya sih. Boleh, gitu. Silakan Mas. Misalnya gini, memang banyak produk atau banyak brand yang terbantu dengan hadirnya digital. Tapi banyak juga produk yang merasa tidak bisa memanfaatkan digital. Spill dong Mas, yang nggak bisa nih. Nggak apa-apa di-spill. Nggak apa-apa, spill dong. Ini emang harus di-spill nih. Misalnya dari produk yang dari FMCG misalnya. FMCG yang brand-brand besar misalnya. Apa bedanya dengan produk-produk UMKM gitu misalnya, yang punya format yang sama, ya, dengan kemasan yang sama, tapi hanya dijual di online dan hidup. Gitu. Kan artinya kan memang upaya untuk beradaptasi dengan itu yang sebenarnya mungkin jadi hambatan ya. Berarti nggak semua produk kategori itu fit in sama digital marketing ini gitu ya. Kalau retail kan biasanya dia kuatnya di channel distribution ya Mas. Mulai dari itu global trade, modern trade, traditional trade gitu kan. Jadi kalau digital ini bisa membuat segala sesuatu itu menjadi tidak ada lagi, apakah possible? Ada produk yang hilang nggak kira-kira di masa depan? Kalau hilang sih enggak ya. Karena kan sampai sekarang di Indonesia itu trade ya atau pasar offline lah ya. Itu kan masih besar sebenarnya. Kurang lebih sekitar masih 60% lah ya di Indonesia. Dibilang hilang juga enggak. Cuma menurun responnya dari audiens itu iya. Menurun responnya dari masyarakat itu iya. Karena kan begini, sekarang kan kuncinya gini. Semakin banyak si produk atau si brand ini terpapar di gadget kita, ya itu yang menang kan. Iya benar. Betul. Konsep ini itu kan sama dengan konsep mungkin 30 tahun lalu mungkin. Produk yang berada di shelf yang lebih menonjol, yang high level, ya itu yang menang gitu. Iya, benar. Balik lagi mungkin 40 tahun sebelumnya mungkin produk yang berada di rombong rokok paling banyak misalnya, ya itu yang menang. Kan sama aja sebenarnya. Cuma perilakunya berubah, pengkonsumsian medianya juga berubah. Konsumsi media yang paling signifikan menurut Mas Erwin, yang mempengaruhi tadi semua perilaku konsumen yang saat ini, mungkin masa depan juga, kira-kira apa Mas? E-commerce dan sosial media. E-commerce dan sosial media. Anyway, main medsos juga Mas Erwin? Main saya. Semuanya main? Main semua. TikTok? Main. Instagram? Main. Facebook? Main. LinkedIn?
main. Oh nice, iya. Oke, berarti So, confirm pet, ya udah guys nggak ada ya. pet. Itu kayak checklist guys. Berarti tahu banget tren digital marketing dong. Iya, mendalami lah. Mendalami lah ya. Iya. Dengan terpapar informasi yang sekian detik banyak banget di media sosial gitu kan. Sangat rentan sama yang namanya jadinya distractions. Betul. Kadang-kadang memahami isi konten juga audiens kita tuh belum tentu, Mas. Iya. Sebagai seorang pemasar, ada formula khusus nggak? Di tengah gempuran isi konten yang sepersekian detik gitu. Nah, bicara lebih dalam tentang ini, itu ada konsep yang namanya micro-targeting sebenarnya. Jadi konsep micro-targeting ini itu menjawab keresahan itu tadi. Oke. Artinya gini, di zaman mass media dulu, kan kita nggak bisa memastikan pesan kita itu diterima oleh siapa. Artinya kalau kita pasang di media yang mass media gitu, kan kita nggak tahu ya yang nonton siapa gitu ya. Terus kemudian tidak bisa diukur juga yang nonton itu besok beli apa enggak gitu. Betul. Iya. Kalau sekarang kita bisa menentukan konten ini itu mau terpapar ke siapa. Gitu. Nah, lalu kemudian baru dilihat nanti berapa lama jenjangnya dari dia tahu sampai dia beli. Oke. Nah, itu perbedaan terbesar Tersignifikan. sebenarnya. Iya, paling Channelingnya signifikan. itu udah berubah berarti. Berubah. Iya. Wow. Bahkan journey orang di dalam bertransaksi pun itu sekarang sudah semakin kompleks ya. Wow. Semakin kompleks. Semakin rumit pengambilan keputusan. Semakin rumit sebenarnya. Ya, jadi semakin banyak pilihan orang untuk memilih, Semakin pusing. semakin pusing. Gitu. Dan itu yang harus benar-benar dipahami ya, oleh teman-teman produsen terutama. Itu teman-teman produk, masa juga megang produk nih Mas. Semakin banyak informasi yang beredar, kompetisi juga semakin besar gitu. Ada formula khusus nggak sih untuk tetap berada di dalam radarnya konsumen kita? Selain micro targeting tadi. Formula khususnya cuma 2 kalau menurut saya ya. Oke. Yang pertama adalah kita harus in touch dengan si audiensnya Oke. atau dengan konsumen. Dan yang ketiga berusaha adaptif dengan konten sebenarnya. Nah, konten ini sangat berpengaruh ya terhadap upaya bangunan ini semua gitu. Kenapa? Karena yang diadopsi oleh audiens itu kan pesan. Pesan yang dibalut jadi konten. Ya. Dan konten ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Karena dia harus menjembatani banyak hal. Di dalamnya harus ada yang mewakili produk. Di dalamnya juga harus ada yang mewakili si platform. Di dalamnya juga harus ada yang mewakili si konsumen. Di dalamnya juga harus ada yang mewakili si kategori. Wow. Jadi ya how to Mix. crafting this content agar itu bisa Beban si konten ini kayak beban keluarga ya Pak? Banyak banget. Betul. Gimana caranya untuk bisa spesifik? Dulu gini, beberapa tahun, mungkin 10 tahun lalu ya, kan selalu bilang bahwa konten is a king gitu ya. Iya benar. Terus kemudian berubah jadi customer is a king. Is a gitu king. Ya. Sekarang balik lagi konten is a king Konten is a lagi. king lagi. Karena ya apapun yang diadopsi oleh audiens, itu kan berangkatnya dari konten. Iya. Gitu. Kegiatan di digital pun demikian kan. Semuanya kan yang menjadi penengahnya itu ada hubnya itu adalah konten. Yes. Gitu. Nah, maka konten yang tepat lah yang sebenarnya nanti bisa winning. Nah, udah di-spoil. Gitu. Konten yang tepat itu kontennya seperti apa sih, Mas Erwin? Menurut Mas Erwin, kan tepat itu butuh justifikasi variabel yang sangat besar ya gitu. Banyak ya ininya ya, variabel banyak. Variabelnya banyak. Mungkin banyak. bisa di 1 atau 2 gitu. Oke, yang pasti begini. Ada perbedaan di dalam development konten di Indonesia sama di luar. Itu beda sekali ya. Di Indonesia ini kita itu mendevelop konten itu berbasis kreatif. Oke. Nah, sementara di luar itu sudah mulai membangun data driven creativity gitu. Wow. Dan ini memang masih sangat awam lah ya. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia gitu. Nah, namun awamnya ini bukan berarti tidak berjalan. Berjalan. Sudah dimulai berarti ya. Sudah dimulai oleh platform. Oh,
Jadi platform ini sebenarnya sudah mencoba untuk memberikan feeding terkait dengan si data tadi ya. Yeah. Bagaimana si produsennya terus meng-create konten A, konten B, konten C berdasarkan data yang mereka miliki. Nah, cuma karena disediakan oleh platform, akhirnya si produsen ini itu melihat ya itu jasa konten yang harus mereka buat gitu. Gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana si produsen ini atau si brand atau produk itu memanfaatkan data untuk mendesain sendiri kontennya. Oke. Itu yang mungkin ke depan akan jadi aset sih. Data driven content ini kira-kira berapa lama untuk absorb di market Indonesia? Butuh waktu berapa lama untuk adaptasi perubahan perilaku pembuatan konten ini, Mas Erwin? Ini berkaitan dengan banyak hal sih. Oke. Berarti kolaboratif project ini harusnya. Karena satu di dalamnya ada disiplin ilmu data science misalnya. Ada data analytics misalnya. Ada kreatif juga misalnya. Ada komunikasi juga misalnya. Ada manajemen ekonomi mungkin ya atau marketing misalnya. Ya. Jadi ada R&D mungkin. Jadi semuanya itu jadi satu. Kolaboratif. Berkolaborasi jadi satu. Jadi menjadi semakin kesini itu semakin kompleks. Ya, karena kita sama-sama tahu platform itu merubah algoritmanya sekarang kan semakin pendek usianya. Gitu. Bahkan seperti platform yang paling besar aja ya, Meta atau TikTok pun menyatakan bahwa algoritma dia itu nggak berbentuk sekarang. Semuanya diserah terimakan ke AI. Wow. Gitu. Nah itu yang jadi ini ya. Iya, itu pressure sih buat saya sebagai seorang content production juga. Betul. Diserahkan kepada AI. What do you think about AI, Mas? Nah, Indonesia itu serapan penggunaan AI itu paling rendah, Pak. Dari data yang kami miliki itu, Indonesia itu peringkat dari 30 negara, dia peringkat berapa ya? 26 mungkin ya. Maksudnya 4 terbawah? 4 terbawah dalam serapan penggunaan AI. Serapan penggunaan, berarti belum nyentuh pakai AI dalam kehidupan sehari-hari? Belum banyak di Indonesia. Tapi kalau hubungannya dengan komersial sih ada ya? Ada, tapi masih di wilayah kreatif ya. Oh ya, orang-orang kreatif aja bikin konten. Ya. Karena memang di Indonesia itu AI itu masuk digendong atau di drive oleh industri kreatif. Iya. Mungkin ingat zaman dulu ada deepfake ya. Iya. Itu kan kreatif ya. Itu kan awal mula AI masuk ya. Nah, Indonesia memang terpaparnya dengan menggunakan kreatif. Jadi akhirnya ya pemanfaatan AI itu banyaknya di industri kreatif. Di industri kreatif gitu. Padahal sebelumnya nggak harus industri kreatif doang. Nggak harus juga sih, Mbak. Marketing apa yang paling banyak dipakai harusnya AI, Mas? Analisis ya sebenarnya. Analisis? Iya, analisis. Kemudian analitik. Analyticals, oke. Ya itu semua bisa sebenarnya di AI. Kita lepasin aja boleh? Bukannya mahal banget Mas harganya? Bukan begitu. Jadi gini, AI itu kan bukan berarti kita dirobotkan atau diremotkan. Iya. Tapi AI kan juga bisa berada di tengah. Di antara kita gitu. Ini yang banyak terjadi kekeliruan ya. Bukan Saiton ya guys? Iya, bukan. Bukan yang apa sih istilahnya yang baru itu, yang bahkan si AI ini sudah bisa berpikir sendiri. Kok rasanya masih belum sampai ke sana sih. Oh itu saya pernah nonton di drama Korea Mas, begitu-begitu tuh bentuk film ya. Belum sampai ke sana sih menurut saya. Tapi bagaimana kita mencoba menggunakan AI untuk memastikan bahwa keputusan itu bisa tepat dan cepat. Cepat dan tepat. Iya. Sulit ya Mas? Sulit. In reality. Contoh gini. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita mengenal banyak big data ya. Ya, big data. Orang kan dulu ini loh, kalau kamu nggak punya big data nggak keren gitu. Perusahaan kamu harus beli big data, gitu. Harus beli big data. Once you buy it, terus mau diapain? Gitu. Nah, AI help this one. Oh, dia bisa merestructuring, framing gitu ya. Nah, dulu pertanyaannya adalah susah loh untuk mengekstrapolasi data dari data big data ini. Sekarang ada AI. Gitu. Dia membantu part itu ya. Bantu. Nah, itu yang literasi itu yang di Indonesia itu masih awam ya. Iya. Penggunaan AI untuk kebutuhan analisis itu masih awam. Masih sulit juga untuk jadi masuk. dari teman-teman Mars itu sebenarnya pakai AI untuk mengcoding, untuk menganalisis. Kita pakai AI kok Mas ini gitu.
Oh, berarti part-part yang paling sulit sebenarnya yang terlalu touchy nggak sih Mas sama masyarakat Indonesia kita ini? Bisa dibilang begitu sih. Karena tingkat literasi Indonesia kan rendah ya Mas ya. Iya. Kita gabungin sama kebutuhan akan teknologi. Jadi Iya. ada ketimpangan nih sama apa yang dibawa ke global market ke market Indonesia. Ini kan ada gap. Iya. Gapnya gede banget. Saya cerita pengalaman saya ya. Iya, silakan Tahun Mas. 2014 kalau nggak salah ya. Aku baru lahir Mas. Wah, baru lahir. Bercanda. 2014, 2016 apa ya. Nah, saya dengan beberapa teman mencoba untuk mendesain machine learning. Wow. Mencoba untuk mendesain machine learning yang bisa mengcapture perilaku audiens dari penggunaan sosial media. Wow. Gitu. Lalu kemudian data itu kami olah dan munculnya itu adalah prediksi. Dia bakal ngapain? Dia prediksi terkait pengkonsumsian, prediksi terkait dengan ketertarikan dan lain-lain. Dan kami jadikan itu sebuah project yang kami kenalkan ke pasar, ke market lah ya, ke market, ke industri-industri besar. Ditolak loh. Alasannya adalah terlalu touchy. Karena buat apa ini gitu? Serius? Nggak kepake gitu. Berarti terlalu sophisticated kali. Rasanya kecepatan mungkin. Kecepatan. Ya. Tapi kan kemajuan teknologi itu kan nggak punya kamus kecepatan ya. Iya benar. Kitanya aja yang kelambatan. Siapa yang mengadopsi paling pertama, yang bisa memanfaatkan keuntungan itu melihat dari dari potensi, ya itu yang dapatkan. Makanya ini sering banget istilah keluar tuh Mas overrated. Banyak produk-produk overrated yang nggak diterima sama market Indonesia karena sangat unik. Mulai dari konsumennya sampai produsennya. Iya. Sebagai seorang ahli, boleh nggak sih Mas Pil produk fit seperti apa yang memang cocok untuk market Indonesia? Jadi kemajuan teknologi itu sebenarnya untuk bisa membantu juga produk yang dianggap overrated ini itu memang layak nggak sih akan di-launch sekarang atau tidak? Itu bisa dilakukan dengan itu sebenarnya. Oke. Ya, dan kita juga bahkan bisa men-skillkan ya. Men-skillkan dari beberapa engagement ya. Beberapa engagement, beberapa respon dari audiens yang dalam penggunaan digital untuk memastikan bahwa produk ini itu sudah siap atau belum. Gitu. Nah, yang paling banyak diterima gitu. Ya, paling banyak diterima. Contoh misalnya terkait dengan fenomena baju gamis misalnya. Oke. Baju gamis itu kan dulu kalau anak muda kan mana mau pakai. Ya daster kita ngomongin. Iya kan nggak ada yang mau pakai. Tapi sekarang mereka banyak gitu. Bahkan di kampus dipakai. Gitu. Karena KOL tuh Mas. Iya kan. Sama selebgram. Artinya kan rumus fit in ini itu kan depend on siapa yang mencoba untuk membuat pertama kali itu jadi fit in. Oh, berarti ini ada trendsetter yang harus di-create. Betul. Oh, dan kuncinya itu ya? Digital mempercepat itu. Dan digital memberikan wadah itu sebenarnya. Really makes sense. Gitu. Sederhananya sih begitu aja sih. Iya. Berarti kita harus create trend kan sebenarnya? Yes. That's why marketing ada di sini gitu ya, Mas ya? Bahkan tren yang terjadi sekarang kan bukan tren baru juga. Iya, benar-benar. Ada tren yang pengulangan juga. Iya, benar. Mungkin orang tua kita juga, lah ini kan ini produk mama papa dulu gitu. Aku pakai baju mamaku anyway. Nah, seperti itu sih. Iya, benar-benar. Karena balik lagi tren-trennya itu fashion doang padahal ya. Iya. Nah, yang bisa melihat itu secara holistik, ya that's win. Oh, berarti Mas Erwin ini win nih. Create produknya nih, karena dia bukan saya yang create. Erwin kan, win. Iya nih. Untuk bisnisnya gimana Mas? Melihat challenge market yang luar biasa, sangat rusuh kalau kita bilangnya biasa ini sekarang nih. Untuk produk yang kami handle, kayak Etawalin ini sebenarnya, potensinya masih sangat-sangat besar, Pak. Kenapa? Karena dari data CAGR yang kami miliki itu susu kambing itu tumbuh kurang lebih sekitar 3,5%, dan itu pun masih kecil dibandingkan dengan susu sapi ya dan lainnya, gitu, sehingga upaya untuk membangun ini menjadi produk quote unquote asli Indonesia gitu ya. Oh nice, yes. Asli Indonesia itu akan menjadi menjadi fenomena lah.
Gitu. Berarti pionir ya, Mas? Bisa dibilang begitu. Tepuk tangan dulu saudara 5 juta. Kan udah win dia, udah maju duluan guys. Sebagai seorang pionir di bidang itu kan berarti kan melihat kesempatan ya Mas ya? Iya betul. Jadi memang kebetulan memang Etawalin ini mulai dikenal ya. Itu memang pasca pandemi sih, pada saat pandemi. Boleh nggak ceritain apa yang membuat ini akhirnya muncul setelah pandemi? Apakah ada perubahan orang pemilihan konsumen untuk milih susu dengan varian lain atau gimana Mas? Ada dua faktor besar sih sebenarnya kalau dari kacamata saya ya. Yang pertama adalah kacamata digital, dan yang kedua adalah kacamata budaya. Culture, gimana tuh? Gitu. Nah kalau digital kita sama-sama tahu bahwa pasca pandemi hampir semua produk itu mencoba untuk terjun di dalamnya, sehingga produk itu makin dekat dengan kita. Ya kan di sini nih. Iya gitu. benar. PR-nya adalah gimana caranya biar muncul terus kan? Benar. Di sini. Lalu yang kedua ini budaya. Susu kambing ini kan punya budaya yang lekat dengan mayoritas budaya kita ya. Khususnya mungkin dikotomi di Muslim mungkin itu kan sangat erat ya dengan susu kambing ini. Dan tersebar luas juga bahwa informasi manfaat susu kambing ini yang begitu banyak. Yang mungkin saat itu belum di carrying khusus nih. Gitu. Jadi ya masih berada di bawah tangan aja, ini manfaatnya seperti ini, manfaatnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kebetulan saya minum susu kambing itu dari masih zaman belinya itu dari zaman dibekukan. Oh iya. Dibekukan jadi di frozen gitu. Ya. Kalau beli itu saya harus pesan gitu seminggu sebelumnya, terus kemudian diantar ke rumah dalam beku dan hanya bisa dikonsumsi kurang lebih sekitar 1 minggu. Setelah masuk di freezer ya. Iya. Setelah keluar udah nggak boleh lagi. Nah, zaman-zaman itu memang pemerataan terkait dengan manfaatnya itu belum merata, tapi kita sama-sama ketahui. Oh, nggak ada yang mengglorifikasikan narasinya gitu. Betul. Makanya Mas masuk ke situ. Iya. Positioningnya apa Mas sekarang? Sekarang ngomongin brand positioning kita. Boleh Mas, monggo. Boleh. Jadi Etawalin ini itu adalah beda ya dengan yang lain. Kenapa? Karena dia adalah susu kambing herbal, Mbak. Wow. Susu kambing herbal yang memang punya manfaat, syarat manfaat ya. Manfaat yang paling kita tonjolkan itu adalah membantu untuk mengatasi nyeri sendi, gitu, dan tulang ya. Oke. Gitu. Kebetulan aku lagi bermasalah dengan gitu itu. Ya? Tapi ada spesifik ages nggak untuk target marketnya? Di tahun-tahun pertama, kalau kita lihat datanya, memang pembelinya adalah yang usia 35 tahun. Pantas. Ke atas tuh ya. Tapi sekarang, begitu kita lihat datanya, ini sudah mulai masuk sampai ke wilayah usia sekitar 23 tahun. Oh, udah mulai ke Betul. Cukup di atas teenage tapi ya. Artinya kami mencoba mengedukasi bahwa si susu Etawalin ini selain untuk membantu ya meringankan, tapi dia kan juga untuk memelihara kesehatan secara utuh. Gitu, khususnya untuk kesehatan sendi, kesehatan. Jadi pemahaman ini yang mungkin sudah mulai dipahami oleh masyarakat yang usianya mungkin di bawah, yang mungkin mereka melihat bahwa kebutuhannya udah mulai reparasi di badan. Betul. Oke. Iya. Itu juga dipicu di tahun kemarin kita mencoba masuk ke aktivitas yang banyak usia di situ ya. Usia aktivitas lari ya. Gitu. Kita udah mulai ke sana ya Mas, udah runner gitu-gitu. Betul, running. Berarti kampanye udah masuk ke situ ya Mas? Sudah masuk. Bahkan hipotesa kami yang usia ini memang terpaparnya karena aktivitas lari. Wow, berarti marketnya sebenarnya spesifik harus smart consumer dong? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Enggak juga sih. Karena di belakang layar agak gitu. Kalau di commerce kan nggak terpetakan seperti itu. Iya benar. Nggak ada Mas Contreng verify. Smart user iya benar. Karena kan kebanyakan kalau orang beli di commerce itu kan separohnya kan impulsif. Ya? Aku review sih Mas. Aku cek review. Itu ngaruh nggak sih Mas? Misal kayak review itu kan seperti kalau di offline-nya word of mouth. Kalau di data kami, di penelitian yang kami lakukan, review itu nomor 2 loh. Nomor satunya? Nomor 1 masih harga sih.
Oh, tetap. Oh, Indonesia. Iya, benar Indonesia. Comparisonnya masih harga Ya, Mas? untuk pembelian pertama Iya, ya. iya. Oh, tapi kalau ngomongin udah pembelian Kalau kedua, sudah enggak. yang pembelian berikutnya itu review masih nomor 1. Entry barrier-nya sulit dong. Masa perang harga, Mas? Ah, How? Jadi ini yang menjadi Dilematis. bukan dilematis, Oh, menjadi tantangan. Oh, bagus pemilihan kata orang komunikasi. Pemilihan kata-katanya harus hati-hati. Silakan. menjadi tantangan. Artinya yang kami jual ini kan bukan harganya, tapi value product. Yes. Gitu. Artinya value product yang syarat manfaat ini yang dijual oleh si Etawalin yang sudah diaminkan atau ada social proof dari orang-orang yang sudah mengkonsumsi. Jadi kan cuma itu aja tuh value-nya. Naikin social proof, review orang, testimonials gitu. Tapi emang gitu ya Mas, produk yang berhubungan sama kesehatan Ya. gitu. Ritmenya gitu. Kurang lebih memang kalau produk kesehatan itu yang ditonjolkan kan satu ya, efikasi kan sebenarnya. Iya. Nah, untuk produk-produk yang di luar kategori chemical, Oke. obat misalnya, maka efikasinya itu sejajar dengan social proof. Oke. Ini penelitian kami ya, Iya, iya, penelitian Mas. kami. Oke, keren. Tapi kalau kita bicara obat obat medis Iya. misalnya, ya efikasi nomor 1 gitu. Bahkan kalau dokternya ngomong A ya A gitu, karena berangkat dari efikasi. Iya, networking Yang efikasi, kalau itu. yang efikasinya sudah diteliti lah Ya. secara klinis ya. Tapi kalau di luar itu efikasi ini itu di social proof-kan oleh pengguna. Gitu. Nah, bicara efikasi pengguna ini kan banyak faktor. Banyak yang bicara rasional dan juga banyak yang bicara emosional juga. Nah, banyaknya Indonesia kayak emosional deh. Karena rasional itu dikit banget market Indonesia kan. Gimana Mas yang emosional? Boleh nggak spill? Nah, ini balik lagi ke bahasan awal nih. Iya, iya. Case-nya Ngebahas gimana tentang case-nya? perilaku ya. Iya, Tentang karena kita perilaku. kan ahli perilaku konsumen gitu. Ya, jadi kalau emosional ini memang orang Indonesia ini mudah sekali ya Tipu. bukan ditipu, dipengaruhi. Nah, bahasanya bagus ya guys. Kalau gue nyablak, mudah dipengaruhi. Mudah sekali dipengaruhi Polos ya Mas ya. untuk hal-hal yang bermanfaat sebenarnya. Ya, bermanfaat. Percayaan gitu. Iya. Sebelum masuk ke kepercayaan kan dia harus Iya, dia percaya dulu harus sama orang percaya dulu. bisik-bisikan mana gitu. Betul. Makanya di dalam produk-produk kesehatan ini yang menyuarakan itu menjadi penting. Oh, siapa ya penyanyinya penting, Iya, bukan nyanyinya apa. Betul, iya. Dan isinya apa itu juga jadi penting. Oke. Gitu. Dan ini punya pembagian kerja ya, pembagian kerja. Oh, ada scope of work-nya Mas? Ada Nggak boleh scope of work. kerjain sendiri semua? Medianya beda. Oh, media. Gimana tuh? Contoh misalnya si penyanyi ini tuh punya medianya ya adanya di sosial media. Oke. Tapi kalau si wilayah sosial proof ini sekarang yang paling tepat ya medianya di commerce. Yes, review. Makanya tadi kan ngeceknya di review kan. Iya. Gitu. Karena kan kalau dari dari journey konsumen, review itu kan sangat dekat dengan keranjang kan. Iya bener. Jadi dia nggak boleh jauh-jauh dari situ tuh. Iya, dia erat close friend. Jadi kalau reviewnya jauh, ya kan dia harus ada tindakan lain lagi yang Iya. nanti aja lah. Biar beli. Biar beli. Iya. Nah ini kita bicara touch point namanya. Gitu. Jadi saat ini kalau misalnya mau winning ya kita harus benar-benar memahami touch point-nya konsumen berdasarkan perilaku dia berbelanja ya. Yes. Touch point-nya kan banyak banget ya Mas. Itu kan ngomongin omni channel pasti kan. Betul. Yang mana yang harus dikerjain Mas? Nggak bisa semua, tapi harus memilih sih. Kan itu investment, tapi betul. kadang-kadang Harus memilih kira-kira touch point mana yang fit sama produk. Yang fit sama produk. Betul. Ada nggak sih kesalahan yang Mas lihat, mungkin fenomenanya aja gitu? Ini nggak fit nih, placementnya di sini, touch point-nya salah nih. Ada nggak? Produk kategori tertentu. Harusnya gini nih gitu. Wah, aku jadi ngomongin platform. Nggak apa-apa, kan ini adalah feedback konstruktif. Bener kan Mas? Feedback konstruktif. Oke. Tren penggunaan video platform paling tinggi itu kan adanya di TikTok. Tok-tok, ya, di TikTok. TikTok gitu ya. Di TikTok. Tapi
tidak semua kategori bisa terjual Di TokTok. dahsyat di TokTok. Iya benar. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena produk yang erat dengan emosional tadi, itu yang bisa win di TokTok. Itu kan kita nggak dekat kalau kita live. Ayo guys, Ranjang Kuning itu nggak dekat ya, Mas, nggak emosional gitu. I mean kategorinya. Oh. Kan paling tinggi kan di TokTok kan fashion. Fashion. Iya kan. Sama Fashion kan lekat kosmetik. Gitu. dengan emosi ya. Bahkan emosi ini kan bisa di apa ya? Bisa di-amplify atau di-glorify untuk orang itu bisa segera berubah. Betul. Contoh misalnya, kalau kita sama-sama lihat data gitu ya, pembelian produk kategori fashion misalnya, itu kan orang beli karena bukan butuh ya. Orang beli kan karena ingin aja. Karena ingin, betul. Gitu. Kan tidak ada orang di dunia ini yang beli karena dia nggak punya baju gitu. Aku sih. Kok aku rasa begitu ya? Oh, aku kan rasional. Kayaknya enggak ya. Gitu. Oh enggak bercanda Mas. Kayaknya merasa bahwa bajuku tuh kayaknya sudah kurang, habis. Ya, benar. Bajuku tuh kayaknya sudah old style. Bajuku tuh kayaknya sudah nggak sesuai. Tapi apakah itu nggak bisa dipakai gitu? Enggak sih, bosan aja. Iya benar. That's the point. Yes. Gitu. Jadi produk yang apa namanya yang bisa memainkan peran emosi ini itu dimanfaatkan oleh si platform. Bukan berarti produk rasional tuh nggak bisa gitu. Okay. Bisa gitu. Bisa ya? Iya. Nah, orang beli beras gimana Mas itu? Gimana? Produk rasional tuh beras Iya dong. Sekarang kan banyak beras porang yang hanya terjual di online ketimbang di offline. Ya aku beli lagi di online. Gitu. Yang dia jual kan gaya hidupnya. Betul ya, gitu. Sekali seduh kan Mas ya. Bukan manfaatnya kan. Iya sih. Manfaatnya gue nggak ngomongin kalian. Iya, manfaatnya kesekian lah gitu. Iya. Tapi how to cook-nya. Yes. Ya kan? Kesimpelannya sih. Iya. Kemudahannya, kepraktisannya, itu yang dijual. Dan ini kan perulangan sebenarnya kalau kita sama-sama lihat. Perulangan mungkin 40 tahun lalu, 30 tahun yang lalu ya. Ketika masa aku reinkarnasi? Enggak juga sih. Iya. Ada teori di perilaku konsumen itu teori Solomon namanya. Oh iya, kayaknya aku pernah dengar. Nah, boleh Solomon itu kan ya? menyampaikan bahwa yang namanya kebiasaan atau namanya perilaku itu in some point akan berulang lagi. Berulang lagi itu dengan banyak indikator yang pembaruan lah. Oke. Gitu. Upgrade versionnya ya, gitu. Sesuai dengan kemajuannya. Tapi dia pasti berulang. Oke. Nah, produk-produk kayak tadi porang yang karena dibeli karena praktis. Kalau kita sama-sama tahu mungkin let's say 30 tahun yang lalu kan ada teh botol ya. Betul. Yang dibeli karena kepraktisannya. Gitu. Dan itu kan terjadi lagi. Iya. Gitu. Cuman beda produk kategori aja. Beda produk kategori dan beda pemanfaatan si audiensnya. Gitu. Kita balik lagi, kita bahas konsumen Indonesia ya Mas. Konsumen Indonesia ini kan tadi mudah dipengaruhi. Tapi juga muda juga tidak loyal Mas. Terutama generasi muda. Apakah itu menjadi threat atau itu menjadi opportunity? Yang menjadi threat itu adalah ketika si produk tidak memahami audiensnya atau konsumennya. Oke. Itu threat ancaman terbesar sebenarnya di situ. Apakah si generasi sekarang ini tuh tidak punya loyalitas? Enggak juga sebenarnya. Oh enggak ya Mas? Jadi bukan loyalitasnya yang kita coba pointing ya. Yang kita coba pointing adalah kebiasaan mencoba. Oh, iya benar. Bagus banget pilihan kata-katanya. Nanti aku akan rubah kata-kataku ya. Guys, aku bukan nggak loyal, aku tuh experiencing yang hal-hal baru. Jadi kebiasaan mencoba yang berangkat dari eksploratif itulah yang seakan-akan terlihat itu jadi tidak loyal. Bukan nggak loyal, tapi dia terus maks eksplorasi dengan harapan dan motivasi dia aja lah. Aku mau udah bosen aja. Kayak skincare coba. Iya benar. Pakai merek skincare 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5? Iya sih beberapa sih. Berapa sih? Satu ini kan nggak mungkin satu seri. Iya benar. Gitu. Itu kan karena perilaku mencoba. Iya benar. Padahal isinya sama aja. Oh iya. In another brand. Iya benar sih. Di satu juga pabrik. Kan pabrik. Isinya kan sama aja. Betul. Gitu sih. Ingat teman-teman ya semua. Ini kita ditampar-tampar. Bahasanya diganti gitu ya. Iya betul. Kalau di produk yang Mas pegang sekarang, seberapa loyal konsumennya Mas? Karena produk kami ini berbasis manfaat, maka loyalitasnya itu bisa dikatakan
tinggi ya. Tinggi ya. Makanya dapat penghargaan kan? Selamat loh. Terima kasih. Selamat. Iya lah, produknya keren soalnya. Iya. Lanjut Mas. Iya. Nah, selain itu juga karena produk manfaat ini itu memiliki apa ya? Jadi produknya itu seakan-akan mendorong perilaku untuk sehat itu meluas. Mengganti gaya hidup sehat jadinya ya. Betul. Dan mungkin kita pernah mendengar konsep ZMOT ya. Zero Moment of Truth. Nah, yes. Yang dulu mungkin diteliti dan digadang-gadang oleh Google ya. Yang menyatakan bahwa kalau satu produk itu punya manfaat dan bermanfaat baik, maka orang itu kan tanpa disuruh dia pasti akan menularkan gitu ke orang lain. Oke. Gitu. Kenapa? Karena si orang ini pengen menjadi zimotnya untuk orang lain. Kan Zero Moment of Truth itu kan dia selalu pengen jadi orang yang paling pertama menyampaikan informasi ke peers-nya. Wow. Gitu. Nah, perilaku inilah yang membuat produk-produk yang punya manfaat dan produk-produk yang win di hati masyarakat itu yang dia kan secara organik ya akan diteruskan juga oleh konsumennya. Produknya adalah marketingnya sendiri karena produk manfaat teman-teman. Betul. Produknya memang memiliki manfaat. Iya, jadi enak ya udah. Ya kalau zaman dulu tuh apa ya, screenshotan dari WA gitu ya. Ya kan? Sekarang nggak boleh loh Mas masuk ITE kita. Iya nggak boleh. Pakai screenshot. Bentar lo gimana? Ini bagus deh screenshot di share gitu. Iya. Kalau sekarang affiliate, share link dong gitu, ya kan. Perkembangan. Iya, biasanya share link beli susunya, oke guys. Iya pembaharuan. Iya. Aku akan menjadi marketing affiliate nih anyway. Iya, terima kasih. Karena ada titipan abang-abang di belakang, katanya kita udah harus berbuka bersama. Bersama. Hari ini keren banget ya teman-teman, kita belajar banyak dari point of view-nya seorang Mas Erwin. Sebelum kita tutup, kita ada satu pertanyaan pamungkas biasanya. Wah, susah ini kalau mau pamungkas nih. Pamungkas. Harus tutup mata nggak kira-kira? Iya, boleh. Ih, lucu ya, gara-gara minum susu kambing nih. Jadi pertanyaannya biasanya gini, kalau misalnya Mas Erwin dikasih kesempatan untuk bisa menjadi superhero dengan sources yang tidak terbatas, Mas Erwin mau jadi apa dan kenapa? Kalau saya mungkin diberkahi itu tadi ya, mungkin saya akan meneruskan perjuangan teman-teman UMKM ya. Wow. Meneruskan perjuangan teman-teman UMKM untuk produknya itu terus tumbuh. Karena kita sama-sama tahu di dekade 2015 sampai ke 2000-an ya, 2000-an itu kan UMKM kan tumbuh tapi kan kurang mendapatkan tempat. Padahal penyumbang GDP terbesar. Iya, kita sama-sama tahu tahun 98 kan Indonesia selamat karena UKM. Belum ada UMKM karena UKM. Iya. Dan pandemi kemarin juga yang paling survive kan UKM. Gitu. Nah, saya rasa mungkin ya kalau saya punya berkah itu ya saya mau jadi hero buat mereka dan melanjutkan yang dulu sempat saya jalankan. Apa tuh Mas? Mendampingi mereka. Lanjutin. Jangan kelar di Ramadan aja ya Mas ya, sampai setelah Ramadan lanjutin. Karena itu ya berarti ada hal-hal yang mungkin spiritual juga ada di situ. Saya teringat tahun 2015 ya Mbak, saat itu sedang apa ya, besar-besarnya aktivitas UKM dan UMKM ya. Di dalam pesta perhelatan UMKM lah ceritanya itu. 2015 itu kita mencoba untuk meliterasikan terkait dengan penggunaan digital, which is itu adalah website. Teman-teman UMKM itu kan merasa pengen maju dengan pengetahuan yang sangat terbatas dan mereka ramai-ramai masuk ke wilayah itu. Dan kita sama-sama tahu saat itu kan website kan nggak murah, ya, mahal. Dan sudah beli nggak bisa memanfaatkan. Ada aja dulu gitu. Dan itu kan kasihan. Iya, kasihan. Gitu. Nah, itu yang mungkin membekas lah di saya karena ada ibu-ibu gitu ya. Saya tahu ibu itu penjual gado-gado, tinggalnya di Ciledug, datang ke saya salah satu acara perhelatan UMKM besar di Indonesia. Waktu itu bertempat di Taman Mini. Dengan bangganya beliau bilang kalau Mas Erwin, saya sudah punya website katanya. Gado-gado. Gado-gado, Mbak. Oke. Terus saya nanya, ibu jual gado-gado lewat website.
Nah itu Mas yang saya bingung. Gitu. Saya juga bingung. Nah, gitu. Terus saya bilang, saya nanya, loh ibu jual gado-gado, bumbunya jual sendiri apa enggak? Gitu. Bikin sendiri apa enggak? Saya bikin sendiri. Ya sudah, jual bumbunya aja di website. 2 tahun kemudian beliau WhatsApp ke saya kalau shifting bisnisnya. Wow. Shifting bisnisnya itu jualan bumbunya. Jadi masukannya lebih besar jual bumbunya daripada gado-gadonya. Advisor gratis, good. Berarti dia ini langsung mengimplementasikan. Ya karena sayang kan, karena dia udah spend tahun segitu sekitar 3 jutaan kan. Itu besar gede ya. banget. Kan gede ya. Iya benar. Gitu. Wow, berarti sebenarnya keterpaksaan itu bawa berkah dong? Iya. Iya kan? Termasuk kan dia harus Iya bisa kan? harus pandai mau ini kan ya. Kan emang harus dipecut kita tuh. Iya. Kalau disayang-sayang nggak maju-maju. Maksudnya gitu ya. Iya. Guys, ya. Ya itu sih. Itu Mudah-mudahan ya. jadi apa namanya? Jadi hero untuk UMKM Indonesia. local Brand wisdom. Local wisdom. Oke, kalau begitu. Jadi juga hero untuk diri sendiri ya teman-teman ya, biar bisa membantu orang lain, terutama juga untuk rekan-rekan kita di UMKM. Makasih banget Mas Erwin Terima kasih, atas Mbak. fruitful conversation kita hari ini. Jangan lupa saksikan Kode Marketing. Kita akan tayang di episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa juga. Saya Winda Mizwar pamit. Bye-bye. See you. See you.